dari kelas Sigot dengan NIM 2025-1440-1017. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik bagian kepala hingga leher. Nah, langsung saja. Baik, di sini saya akan melakukan dua teknik, yaitu pertama inspeksi dan palpasi. Nah, langsung saja kita mengarah ke bagian kepala. Baik, di sini kita melihat kepalanya, kita melihat kesimetrisannya dan warna rambut dengan kulit kepala. Di sini kita melihat rambutnya warna normal yaitu hitam dan kulit kepalanya warna coklat. Di situ juga kita melihat di sini adakah kotoran atau kerontokan. Nah, lanjut kita masuk ke teknik palpasi yaitu meraba. Nah, kita lihat di sini kulit kepalanya tidak ada benjolan dan tidak ada kotoran atau ketombe, dan kita melihat juga tidak ada kerontokan. Nah, lanjut kita ke area mata. Di sini kita melihat kesimetrisannya ternyata sudah simetris. Kita juga melihat apakah ada benjolan atau tidak. Tapi kita melihat di sini tidak ada benjolan sama sekali. Lanjut kita mengarah ke telinga. Sama saja dengan mengecek mata. Di sini apakah ada simetris atau benjolan? Dan kita melihat di sini bahwa tidak ada benjolan dan simetris. Nah, lanjut di sini kita untuk di lehernya itu kita pakai teknik meraba, yaitu palpasi. Nah, kita meraba di sini apakah ada kelenjar tiroid atau tidak ada? Permisi ya. Tidak ada kelenjar tiroid dari depan dan belakang. Turun ke bawah, di sini tidak ada juga penumpukan kelenjar. Jadi bisa dikatakan pasien ini semua dari atas sampai leher, dari kepala sampai leher sudah normal. Dari mata, kepala, dan leher sudah normal. Sekian pemeriksaan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Fatimah. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu pada bagian dada. Yang pertama, inspeksi, yaitu pemeriksaan pada bagian dada menggunakan indera atau penglihatan. Kita perlu melihat pada bagian dada pasien. Yang kedua, palpasi dengan menyentuh dada pasien menggunakan kedua telapak tangan. Yang ketiga, perkusi dengan mengetuk dada pasien. Yang keempat, auskultasi dengan memeriksa dada pasien menggunakan stetoskop. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fase kerja. Sebelumnya, kita perlu melakukan cuci tangan 6 langkah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, kita masuk ke fase berikutnya, yaitu kita perlu mengecek dengan melihat apakah ada kesimetrisan pada dada pasien atau tidak. Nah, di sini kita perlu lihat dengan memerhatikan cara bernapas pasien. Nah, dari struktur penglihatan kita melihat bahwa ada kesimetrisan, namun kita perlu mengecek dengan menggunakan palpasi. Baik, saya letakkan kedua telapak tangan saya di dada pasien. Permisi, Pak. Coba bernapas, Pak. Lagi, Pak. Oke. Pada pemeriksaan palpasi saya mendapatkan bahwa ada kesimetrisan. Selanjutnya kita masuk ke fase perkusi, yaitu dengan mengetuk dada pasien di 7 lokasi tertentu. Nah, saya mulai ya, Bapak. Kita mulai dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Oke. Setelah itu tidak ada gejala apapun dan semuanya aman. Nah, baik, kita masuk ke dalam pemeriksaan terakhir, yaitu auskultasi dengan memeriksa pada bagian dada pasien menggunakan stetoskop. Kita cek stetoskopnya dulu. Baik, semuanya aman. Setelah melakukan pengecekan auskultasi terakhir, kita masuk ke dalam fase terminasi dengan melepas handspoon.
dan menanyakan keadaan pasien. Baik Bapak, saya telah melakukan pemeriksaan fisik. Pak, apakah pada pemeriksaan tadi ada Bapak merasakan nyeri di kaki? Ya, baik, jadi semua aman ya Pak? Baik, terima kasih waktunya Bapak. Baik, itulah tadi pemeriksaan fisik pada bagian dada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian perut. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian perut Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Nah, pertama kita perlu masuk kepada bagian auskultasi dengan memeriksa pada bagian perut pasien menggunakan stetoskop. Sebelum itu kita perlu memeriksa stetoskop apakah ada suara yang masuk atau tidak. Ada. Ya. Aman. 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 Nah, saya telah melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop dan semuanya aman. Kedua, saya masuk ke dalam pemeriksaan selanjutnya itu perkusi dengan mengetuk perut pasien. Kita mulai dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan teknik palpasi dengan meletakkan kedua telapak tangan saya ke perut pasien dan menanyakan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Baik Pak, saya akan meletakkan kedua telapak tangan saya ke perut Bapak dan katakan jika ada Bapak rasakan nyeri tekan atau tidak. Baik Pak, permisi Pak. Apakah ada nyeri tekan Pak? Apakah ada Pak? Ada Pak? Baik, saya telah melakukan pemeriksaan palpasi dan pasien mengatakan tidak ada. Baik, selanjutnya saya masuk ke dalam tes undulasi. Baik Bapak, boleh tangannya seperti ini dengan menekan atau menahan napas Bapak. Oke, saya akan menepuk pada tangan bagian kanan dan tangan bagian kiri merasakan getaran. Apakah ada getaran Bapak? Tidak ada. Kita coba sekali lagi ya. Apakah ada? Oke Bapak, sudah selesai. Baik, itulah tadi pemeriksaan terakhir yang saya lakukan pada perut pasien. Terakhir masuk ke fase terminasi, yaitu melepas dan merapikan alat yang digunakan dan menanyakan keadaan pasien. Baik Bapak, apakah Bapak merasakan kendala selama pemeriksaan fisik pada bagian perut? Apakah ada nyeri tekan yang Bapak rasakan? Baik, pasien mengatakan tidak ada, tandanya semuanya aman. Nah, itulah tadi pemeriksaan fisik pada bagian perut yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya akan membedah secara ekstensif teknis pemeriksaan neurologis ekstremitas atas. Sebelum menyentuh pasien, ingat cuci tangan, perkenalkan diri, mintalah izin. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan lengan dan tangan pasien terlihat jelas. Bu, nanti Ibu akan mengangkat kedua kepalanya dan tahan tangan saya. Bapak menjawab, ini bau teh dan itu benar, ini adalah bau teh yang sudah dilakukan. Oke, bisa diterangkan kembali. Nah, Ibu posisikan seperti ini. Nanti saya akan mengalami Ibu bersama dengan Ya, saya juga pernah melakukan pemeriksaan pada dan rongga Ibu nanti langsung sampai bisa melihat. Nanti saya akan berikan Nah, sekarang saya akan memberikan pelajaran seperti ini. Ibu nanti lemas, kocak dan dibereskan sebelum saya mengatakan bereskan. Ibu akan saya suruh untuk meregangkan tangan seperti ini. Nanti saya akan menahan, tapi Ibu jangan merapatkannya. Silakan. Baik. Ibu posisikan jari jempol seperti ini menuju ke langit-langit seperti itu. Nanti saya akan berikan tahanan, tapi Ibu menahan ya. Pemeriksaan berikutnya yaitu refleks disseksi. Pemeriksaan ini menggunakan refleks. Kalau refleks, posisikan tangan pasien menepuk seperti ini. Minta pasien untuk relax. Kemudian cari tendon menggunakan ibu jari.
Jika sudah ditemukan, pukul menggunakan palu refleks dengan gaya mengayuh. Perhatikan respon siku pasien. Baik. Gerakan berikutnya, posisikan tangan pasien menggantung seperti ini, lalu cari tanda menggunakan jari. Jika sudah ditemukan, pukul menggunakan palu refleks, posisi seperti ini. Perhatikan respon siku pasien. Pemeriksaan dermatologi ini menggunakan dua alat yang berbeda seperti kapas yang permukaannya halus dan ujung palu refleks tajam permukaannya. Kemudian minta pasien untuk menutup mata dan tanya dia apa yang dia rasakan, halus atau tajam. Bu, ibu nanti tutup mata. Setelah saya menggunakan sampai dua permukaan ini, ibu bisa menjawab apa yang ibu rasakan, tajam atau halus. Bu, silakan tutup matanya. Apa yang ibu rasakan, tajam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkan. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan genitalia kepada pria. Jadi langsung saja kita mulai. Selamat siang Bapak. Mohon maaf mengganggu Bapak. Tujuan saya datang kemari di sini untuk melakukan tindakan pemeriksaan genitalia kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak sudah bersedia, mohon tunggu ya Bapak. Saya akan menyiapkan bahan-bahannya dulu. Saya akan melakukan tindakan pemeriksaan. Mohon maaf ya Bapak. Baik, dari ukurannya kelihatan normal, dari kulit dan pemeriksaan genitalia sudah selesai dilakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi penis Bapak dan testis tampak dalam batas normal. Tidak ditemukan adanya luka, pembengkakan, benjolan, tanda infeksi ataupun kelainan yang lain terlihat maupun teraba saat pemeriksaan. Selanjutnya Bapak dianjurkan untuk tetap menjaga kebersihan area genital dengan mencucinya menggunakan air bersih dan mengeringkannya setelah mandi atau berkemih. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan mengenai hasil kondisi pemeriksaan kesehatan Bapak? Baik, tidak ada. Kalau begitu saya izin pamit. Baik, dari hasil pemeriksaan pada hari ini, jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Gita. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas bawah. Nah, tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai kondisi kaki, sirkulasi, kekuatan otot, serta adanya kelainan. Nah, pemeriksaan ini tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Jadi, apakah Ibu bersedia? Baik, langsung saja saya mengarah ke kakinya ya Ibu. Setelah saya mengamati kaki Ibu, kaki kedua Ibu ini terlihat simetris, tidak ada kemerahan maupun kebengkakan. Nah, selanjutnya kita melihat ke arah kuku jari. Dari sini terlihat normal dan tidak tumbuh ke dalam. Baik, selanjutnya saya akan melatih kekuatan otot pada Ibu. Angkat sampai apakah ada terasa nyeri Ibu? Tidak ada. Jadi saya beralih ke sini Ibu. Baik, ada terasa nyeri? Tidak ada. Baik, di sini saya akan langsung melakukan pemeriksaan refleks patella. Nah, jadi saya akan langsung melakukannya. Tapi Ibu, nah baik, tadi ada pergerakan, jadi ini terlihat normal ya Ibu. Jadi pemeriksaan ini telah selesai. Nah, pemeriksaan kaki Ibu tadi terlihat normal. Jadi terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat ya Ibu. Iya, baik.